bisnis properti itu, apa aja produk-produk yang bisa kita jual di properti. Nah, banyak ya teman-teman ya. Untuk yang bisa kita jual itu ada beberapa produk ya. Nah, apalagi kalau kita menjadi agent properti itu, kita bisa jual banyak produk, berbeda dengan kalau kita yang memang kerja di suatu developer ya. Kalau agent ini bisa dibilang lebih dikhususkan itu untuk yang freelance atau mungkin yang banyak waktu luang atau tidak mau terikat waktu, dan kita bebas menjualkan produk mana aja, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Nah, jadi apa aja sih yang bisa dijual itu? Yang pertama ini ya, nah ini properti. Nah, untuk yang pertama bisa kita jual itu adalah rumah. Nah, ini yang paling potensi, kita bisa jual rumah. Rumah itu ada dua ya. Jadi ada rumah primary. Nah, apa sih rumah primary? Jadi kalau misalkan ada teman-teman atau misalkan konsumen yang ambil rumah, dia langsung dari tangan pertama atau dari developer langsung ya, atau pengembang. Nah, itu dinamakan rumah primary, nah, atau rumah pertama. Nah, untuk rumah yang selanjutnya itu secondary. Nah, bahasanya sih sebenarnya rumah second atau rumah yang sudah dipakai, sudah dihuni, atau mungkin yang sudah pernah dibeli tapi si konsumen ini atau si owner ini menjual lagi rumahnya. Nah, kita bisa bantu pasarkan juga untuk rumahnya. Nah, yang kedua ini kita bisa pasarkan juga apartemen. Nah, apartemen ya, apalagi di daerah Jakarta ya. Jakarta itu apartemen sudah merupakan suatu kebutuhan karena tanah landednya aja udah habis dan harganya pun sangat mahal sekali. Jadi bisa dibilang kebutuhan apartemen di Jakarta itu sangat tinggi sekali, teman-teman. Nah, jadi suatu hal yang potensial jika kita menjual apartemen di daerah Jakarta. Nah, komisinya pun gak main-main ya. Nah, untuk yang selanjutnya kita bisa pasarkan juga tanah. Nah, keempat ini kita pasarkan ruko atau area komersil ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kelima ini kita bisa pasarkan furnish. Apa sih furnish itu? Furnish itu jadi untuk interiornya teman-teman ya, seperti vinilnya atau mungkin bangku, meja atau kasur. Nah, jadi biasanya nih yang banyak pakai furnish itu yang di apartemen atau rumah, tapi lebih sering apartemen ya, karena orang pengen ruangannya diisinya begini-gini. Nah, kita bisa juga tawarkan furnish ke mereka gitu. Jadi itu juga bisa menjadi penghasilan tambahan buat teman-teman. Nah, furnish itu interiornya ya. Nah, untuk selanjutnya itu kita juga bisa main sewa. Nah, sewa apartemen itu bisa juga kita bantu menyewakan untuk mencari konsumen untuk yang sewa di apartemen atau di rumah. Nah, jadi ini ya, ruang lingkupnya banyak banget. Jadi untuk produk-produk yang bisa berpotensi menjadi penghasilan kita. Nah, halo teman-teman, untuk saat ini saya akan menjelaskan ya apa bedanya rumah subsidi sama rumah komersil. Nah, yang akan kita pasarkan ini. Nah, ini bedanya ya, kita di situ subsidi. Nah, di sini komersil. Nah, apa bedanya rumah subsidi dan komersil? Nah, kita akan tulis kelebihannya sama kekurangan. Di sini juga sama, kelebihan dan kekurangan. Apa sih kelebihannya? Kalau misalnya kan rumah subsidi. Nah, kalau rumah subsidi itu kelebihannya itu dia cicilannya flat.
Nah, kedua, harga juga murah. Ketiga juga cicilannya rendah juga. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena untuk rumah subsidi ya, di rumah subsidi ini untuk dana itu dibatasi oleh pemerintah. Jadi semisalkan untuk tahun ini di rumah subsidi peraturannya itu di 168 juta untuk anggarannya rumah subsidi. Nah, jadi dengan dana yang seperti ini dia mendapatkan ini harga yang murah, cicilannya rendah, tapi juga ada kekurangannya. Nah, karena dananya terbatas, maka fasilitas yang akan didapatkan rumah subsidi ini tidak akan seperti rumah komersil gitu, dan spesifikasi bangunannya pun standar ya. Biasanya kalau rumah subsidi ada yang pakai hebel atau mungkin juga pakai batako gitu. Nah, beda dengan komersil yang sudah ada bata merah atau 2 lantai gitu. Nah, karena dananya terbatas ini. Dan salah satu kekurangannya lagi dia dari segi lokasi. Nah, kenapa lokasi itu dia tidak strategis di komersil? Nah, kalau untuk rumah subsidi biasanya adanya di daerah kabupaten atau pedesaan. Nah, karena dana yang terbatas ini, semisalkan kita buat dengan dana 168 juta ini, kita buat dana di kota Tangerang mau bikin atau mungkin di Jakarta, tanahnya aja nggak ada gitu, udah habis dan harganya pun udah mahal. Nah, dan dia tidak akan bisa menjadi rumah dengan dana seperti ini. Mungkin tanahnya aja sudah melebihi harga, melebihi anggarannya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini dan lokasi dia tidak akan strategis seperti rumah komersil. Fasilitasnya juga dia kurang gitu dibandingkan komersil. Nah, jadi menyesuaikan dengan harganya. Nah, itulah bedanya subsidi. Dan untuk dari segi penghasilan pun dibatasi ya dari kementerian, dari sana Kementerian PUPR itu. Untuk penghasilannya tahun 2020 itu di angka 8 juta, dan ini akan berubah seiring kebijakan pemerintah. Ini maksimal maksudnya ketika konsumen penghasilan 5 juta, 6 juta dia bisa ngambil subsidi asal tidak melebihi dari 8 juta ini. Nah, misalkan suami istri bekerja masing-masing gajinya 6 juta, berarti total 12 juta. Nah, dia sudah tidak bisa ambil di rumah subsidi. Nah, dia akan diarahkan oleh pemerintah itu ke rumah komersil karena dinilai sudah mampu atau tidak termasuk dalam kategori subsidi. Nah, kategori subsidi itu daerah itu MBR, masyarakat berpenghasilan rendah ya. Nah, untuk rumah subsidi seperti ini, nah inilah bedanya yang membedakan dengan rumah komersil. Dan memang ada kriteria khusus atau persyaratan khusus untuk konsumen mengambil rumah subsidi. Salah satunya itu meminta surat belum memiliki rumah dari kelurahan atau kecamatan. Nah, yang kedua juga dia nggak ada cicilan mobil ya, karena kalau misalnya ada cicilan mobil sudah dipastikan dia kan orang mampu nih, tadi pasti diarahkan ke rumah komersil gitu. Nah, itulah bedanya subsidi dan komersil. Nah, untuk komersil ini kita lihat dari segi kekurangannya. Nah, harganya sudah dipastikan dia lebih tinggi dibandingkan subsidi. Nah, untuk rumah komersil. Nah, dan lokasi harga ya, dari harga dan cicilannya pun rata-rata kalau perumahan komersil dia akan bekerja sama dengan bank konvensional. Nah, yang dimana bank konvensional itu cicilannya nggak flat atau ngikutin counter rate BI ya, atau jadi tidak tetap cicilannya. Nah, harga dan cicilan pun relatif tinggi. Nah, itu kekurangannya kalau kita ngambil di komersil. Nah, dan subsidi sama komersil juga ada bedanya nih. Nah, kalau rumah subsidi dia ada jatah satu orang satu atau satu kepala keluarga satu. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil subsidi, saya suka dong rumahnya mau ngambil subsidi 3 unit sekaligus, itu nggak bisa karena jatahnya cuma satu doang. Nah, beda dengan rumah komersil, misalnya saya mau booking 5 unit sekaligus, nah itu nggak masalah gitu. Nah, kalau di subsidi memang dibatasi dari sana aturannya.
Nah, inilah bedanya rumah komersil dan subsidi. Untuk kelebihannya, spesifikasi bangunannya jadi nggak standar atau nggak itu aja. Nah, jadi menyesuaikan dengan harga yang di komersil, misalkan harga rumah 1M. Nah, spesifikasi bangunannya sudah dipastikan dia akan lebih tinggi dengan subsidi, jadi menyesuaikan harga dan fasilitasnya juga. Mungkin di dalamnya ada kolam renang, ada bioskop, entah ada area komersil lain. Nah, itu salah satu bedanya dari rumah subsidi. Nah, kalau komersil ini, jadi dia sharing poinnya dari spesifikasi bangunan, dari lokasi juga, terus dari harga, lokasi strategis, misalnya dekat tol, dekat mall. Nah, itu salah satu dari bedanya komersil juga dengan subsidi. Nah, dan dari segi penghasilan pun dia tidak dibatasi seperti subsidi ini. Jadi justru dia malah minimal. Kalau misalnya kita pengajuan KPR ke bank, makin tinggi penghasilan itu makin bagus malah untuk pengajuan di rumah komersil gitu. Lebih malah makin gampang untuk di approve-nya. Nah, itulah bedanya subsidi dan komersil, teman-teman. Nah, misalnya teman-teman ini udah dapet nih konsumennya. Nah, bagaimana sih kalau misalnya cara bayar rumahnya? Misalnya konsumennya mau bayar, saya mau bayar, gimana caranya? Nah, untuk pembayaran itu ada 3 cara sebenarnya yang umum ya. Bertahap, sama KPR, KPA. Nah, untuk cara pembayaran itu 3, bisa cash keras, cash bertahap, atau KPR. Kalau apartemen itu KPA, kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan apartemen. Nah, seperti itu bedanya. Kalau untuk cash keras itu kita umpamain aja. Nah, untuk cash keras misalkan ini si Junet, nah ini si Komar, ini si Hari misalnya. Nah, ini si Junet ini kita biar gampang ya, biar gampang nih memahaminya. Si Junet ini si owner. Nah, owner atau dia developernya, pemilik rumah lah. Si Komar ini konsumen. Nah, kalau di mata bank itu dia debitur. Nah, misalnya si Hari ini dia adalah banknya atau penyedia jasa keuangannya. Nah, seperti ini. Kalau untuk cash keras, nah cash keras ini dia misalnya si Junet jual rumah 1M nih. Nah, jual rumah 1M. Si Komar mau beli rumah ke si Junet. Nah, si Junet mau beli rumah lu dong 1M, dia jadi 1M, dia bayar langsung nih ke si Junet 1M. Nah, itu cash keras. Nah, untuk kalau cash bertahap itu, dia memang cicilannya besar nih. Misalnya, saya mau dong, misalnya beli rumah di kamu nih 1M. Oke, 1M, tapi saya mau cash, cuman saya mau bayarnya 3 bulan atau 6 bulan. Nah, itu bisa langsung ke Junet, itu nama cash bertahap juga. Nah, itu bisa, misalnya 6 bulan jadi berapa gitu, jadi 1,1M tinggal dibagi 6 bulan atau berapa. Nah, itu tergantung keputusan dari si Junet ini ya, sama dari si Komar ini menyetujui atau tidaknya. Nah, seperti itu cash bertahap. Nah, kalau KPR ini dia sebenarnya ada 2, bisa KPR lewat developer atau ownernya, bisa juga yang umum memang diketahui masyarakat itu KPR identik dengan bank. Nah, jadi semisalkan nih KPR lewat si Junet bisa, misalnya dari developer atau ownernya ini mengizinkan kredit selama 5 tahun atau 10 tahun. Nah, ini kan kebijakan dari developer atau ownernya ya. Nah, bisa juga yang kita ketahui itu lewat bank. Nah, tapi caranya seperti ini yang dimaksudkan KPR-nya itu. Misalnya si Komar mau beli rumah di si Junet 1M. Nah, tapi si Komar ini nggak ada duit. Nah, si Junet ini sudah bekerja sama atau udah kenal nih sama si Hari ini. Nah, si Hari dia adalah bank atau penyedia jasa keuangannya. Dia punya nih dana nih, kalau 1M ada dia. Nah, dia kan nggak kenal si Komar sama si Hari ini, kan nggak kenal
jadi dia ngasih kontaknya si Komar ke si Hari. Nah, ini ada konsumen gue mau beli rumah gue nih, namanya Komar. Nah, dia mau pinjem dong di dulu. Nah, si Hari yang punya uangnya, otomatis kan gak langsung ngasih pinjaman ke si Komar kan. Nah, dia harus tahu dulu bagaimana nih. Jadi kalau di bank itu ada persyaratannya itu untuk supaya di ACC atau di approve bank. Nah, misalnya si Komar dia bagaimana nih untuk penghasilannya gitu. Nah, misalnya untuk penghasilannya si Komar ini bagaimana? Si Komar ini bagaimana penghasilannya? Nah, dia akan dilihat misalkan minjem 1 M cicilannya jatuh 5 juta selama 25 tahun. Nah, misalnya 5 juta selama 25 tahun. Si Komar nih misalnya si Hari ini dia menstandarkan untuk penghasilan minimal 15 juta lah kalau cicilan 5 juta gitu. Karena kan ketentuannya beda, tiap bank beda nih. Nah, si Komar akan ditanya, penghasilan lu berapa? Oh, penghasilan saya sebulan 20 juta. Nah, yang dimana pengajuannya ini dibuktikan oleh rekening koran, slip gaji, sama surat keterangan bekerjanya. Nah, ketika ini dilampirkan, si Heri kan melihat, oh iya si Komar memang penghasilannya cukup memenuhi untuk cicilan ini. Jadi si Hari ini dia akan percaya memberikan pinjaman kepada si Komar. Nah, seperti itu. Nah, jadi si Hari ini dia akan memberikan 1 M ini misalnya ke si Junet nih. Nah, ya udah Junet, saya bayarin deh rumahnya 1 M. Nah, si Junet ini kan akan memberikan surat tanah atau surat kepemilikan rumahnya atau huniannya itu kepada si Heri sebagai jaminan atas utang si Komar. Nah, jadi urusan pembayaran si Junet sama si Komar ini putus kan. Nah, jadi urusannya dengan Komar dengan si Heri. Nah, masalah suku bunga ataupun masalah ada pembayaran keterlambatan bayar itu keputusannya dari Heri atau banknya gitu. Nah, dari banknya atau Heri tergantung si Komar ini menyetujui atau tidaknya. Nah, seperti itu. Jadi jatuhnya kalau kira-kira gampangnya nih untuk memahami bagaimana si KPL atau KPA itu. Jadi sebenarnya ya banyak juga salah kaprah, perumahan apa sih, perumahan KPL. Nah, kita mikirnya oh yang murah-murah tuh pasti dibayar rumah KPL. Padahal KPL itu bukan rumah tapi cara bayarnya. Nah, seperti itu teman-teman. Halo teman-teman, untuk yang selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana tips dan triknya untuk memulai nih. Nah, kalau kemarin kan sudah kita pahami terkait cara bayar, apa aja yang kita jual. Nah, untuk saat ini bagaimana untuk memulainya nih. Nah, pertama itu teman-teman misalnya mau terjun nih ke dunia developer. Nah, ini adalah salah satu triknya. Teman-teman itu bikin nama, jangan memperkenalkan diri ke konsumen, jangan yang ribet gitu. Misalnya namanya Junet Peterson gitu. Nah, Junet Peterson. Jadi jangan ditulis kita perkenalkan dengan saya Junet Peterson gitu. Nah, jadi itu malah ribet. Si konsumen ini ngapalinnya ribet. Cukup Junet aja udah gitu. Malah gampang ngingetinnya. Nah, misalnya seperti saya pun nama saya kan ada panjangnya gitu, jadi bukan cuma Haki doang. Kenapa saya bilang Haki? Karena supaya si konsumen ini gampang ingetnya, oh Haki, gampang ingetnya. Nah, seperti itu. Jadi itu salah satu triknya. Nah, yang kedua ini kita harus memahami product knowledge-nya. Jadi product knowledge dari rumah tersebut. Jadi selling point-nya apa aja nih? Misalkan kita mau masarin rumah di daerah ini. Oke, sekolah terdekat apa? Nah, kedua juga dekat tol mana? Kalau ke tol kita lewat mana? Pusat perbelanjaannya apa dan lain-lain ya. Universitas terdekat, terus misalnya rumah sakit terdekat mana? Nah, ini kita list. Nah, kita list jadi si konsumen ini akan melihat kan, oh kira-kira dia kebutuhannya yang nyari di sini nih. Nah, itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, bisa juga kita tulis juga untuk spesifikasi bangunan juga bisa gitu. Jadi semisalkan seperti ini, konsumen
kita gali kebutuhan konsumennya. Jadi misalnya udah chat nih sama ibu atau bapaknya, jadi kita membaca juga kebutuhan konsumen. Kalau kira-kira pertanyaan konsumen seperti ini, pertama, saya cari dong rumah yang paling murah yang mana ya. Nah berarti dana dia ngepas gitu, atau mungkin dia nyari emang yang kebutuhannya itu nggak banyak nih kamarnya gitu, atau mungkin dia masih single atau baru nikah gitu kan. Jadi kebutuhan untuk hunian itu emang yang ngepas aja juga udah bisa gitu. Nah tapi kalau misalnya ada konsumen yang cari, oh saya mau cari yang 4 kamar atau yang 3 kamar, nah itu kita bisa sesuaikan gitu dari budget mereka. Jadi ketika kita tawarkan nggak masuk harganya nih, ya udah kita turunkan lagi spesifikasinya, masih nggak masuk ya kita turunkan lagi, ya seperti itu. Jadi kita tawarkan, jadi kalau misalnya konsumen hanya yang cari paling murah, kita tawarin paling mahal, ya sudah pasti dia tidak akan tertarik gitu. Nah lain halnya seperti itu. Dan kita juga salah satu tipsnya, bisa tanyakan ke konsumennya, kita gali kebutuhannya. Misalkan si ibunya kita tanya, ibu untuk kerja di mana bu? Nah saya kerja di Jakarta Barat gitu. Oh ya udah, berarti kita akan lihat juga, oh kalau rumah ini dari Jakarta Barat yang kita pasarkan, lewat mana aja nih dekatnya. Nah kalau naik kereta lewat mana nih, kalau misalnya naik angkutan umum lewat mana, itu bisa menjadi bahan presentasi kita atau selling point kita nih. Nah kita tanya lagi, misalkan ibu sudah berkeluarga? Oh sudah gitu, anak saya ada 2, SD sama SMP. Nah kita cari tuh sekolah terdekat di daerah perumahan itu apa aja. Nah itu juga bisa menjadi selling point gitu, bisa menjadi selling point untuk kita gitu. Jadi semisalkan selling pointnya seperti apa, seperti itu. Jadi misalnya jadi kita kasih bayangan ke konsumen, kalau dia tinggal di rumah itu, anaknya itu di sekolah yang di mana, dia udah nggak bingung gitu. Terus mau belanjanya di mana juga kita kasih tahu nih bu, mall terdekat di sini bu, pasar terdekat di sini. Jadi dia akan membayangkan, dan kita kasih tahu juga misalnya ada kelebihannya, spesifikasi bangunannya bata merah, atau misalkan 2 lantai, ini bangunannya seperti ini bu, jadi ibu nggak ribet nih naruh barang-barang. Kita kasih bayangan dia tinggal di situ itu kelebihannya apa. Itu merupakan salah satu tips dan triknya juga. Nah terakhir itu sebisa mungkin kita undang ke lokasi ya, itu lebih enak banget gitu. Jadi boleh ditanya ke ibu, boleh bu jika berkenan ada waktu hari apa bu gitu, jam berapa untuk survei visit dengan saya titik-titik gitu di lokasi. Jangan lupa sebutkan nama, itu salah satu trik supaya si konsumen datang dia udah ingat nama kita gitu. Jadi lebih sering kita menyebutkan nama, konsumen itu akan lebih ingat gitu. Nah seperti itu. Jadi memang ada tips dan triknya kawan-kawan ya untuk memulai presentasi. Itu yang pertama. Nah untuk kita bisa gali juga kebutuhannya yang tadi udah kita jelasin juga gitu. Jadi udah cukup ya sepertinya kalau untuk tipsnya. Nah untuk selanjutnya nih, jika teman-teman tadi sudah latihan presentasi atau mungkin sudah menemukan selling point-nya, udah bisa di depan kaca ngomong nih, udah ada keberanian, kepercayaan diri. Yang penting percaya diri, undang aja sebanyak-banyaknya konsumen. Semakin banyak konsumen, kita akan semakin lebih percaya diri untuk presentasi. Karena saya pun dulu seperti itu. Konsumen pertama, kedua mungkin masih deg-degan. Nah, tapi ketika nanti makin banyak konsumen, rasa takut untuk presentasi itu akan hilang dengan sendirinya. Malah kita akan terbiasa, bahkan kita akan hafal. Yang tadinya kita harus ngeliat dulu, oh kamarnya ada di lantai 1 sama lantai 2. Karena kita sering presentasi, kita akan hafal sendiri dengan produk knowledge yang kita pasarkan itu. Nah, jadi ketika makin lancar, kita akan lebih terlihat profesional di mata konsumen. Nah seperti itu salah satunya. Nah untuk selanjutnya ini yang kita pelajari itu bagaimana sih mencari database atau konsumennya. Siapa sih yang bisa kita tawarkan. Nah jadi yang pertama itu tipsnya kita kenali dulu target pasar ya. Kenali target pasar. Semisalkan begini, kita tawarin rumah cicilannya 7 juta nih. Nah,
Tapi kita datengin pabrik yang dimana rata-rata penghasilan karyawannya 5 juta. Sampai kaki gempor juga di situ nawarin ke karyawan pabrik, nggak akan ada yang beli gitu. Yang mungkin kebeli tingkatannya udah supervisor atau manajer, itu pun belum tentu beli kan. Nah, jadi kita kenali target pasar, siapa yang akan kita tawari. Nah, misalnya seperti ini. Kalau ada bahasanya seperti ini ya. Ini rumah, misalnya kita jual apartemen. Apartemen luasnya cuma 40 meter. Nah, harganya 800 juta. Kira-kira siapa sih yang mau beli kayak begitu? Mendingan 800 juta beli di rumah di kampung kan, udah dapat tanah gede, bangunan juga luas ya kan. Nah, tapi pertama kita lihat juga, oh apartemen itu kelebihannya apa? Oh, dia dari segi privasi. Nah, kedua itu keamanan. Ketiga itu mungkin fasilitas. Nah, inilah poin-poin yang akan kita sampaikan. Jadi kita cari konsumen juga menyesuaikan. Misalkan suami istri, suaminya kerja terus nih di luar, istrinya juga wanita karir, jadi lebih sering meninggalkan rumah atau huniannya. Ketika dia tinggal di apartemen, kita bilang, ibu naruh emas, naruh barang-barang berharga juga aman karena di sini ada CCTV-nya atau tingkat keamanannya 24 jam Bu, atau begini. Nah, dia pun akan tertarik salah satunya untuk membeli produk kita atau apartemen, nah, seperti itu. Jadi kita akan fasilitas, misalnya, oh jadi gini Bu, jadi gini Bu, ada kolam renangnya, ada ininya gitu. Nah, itu juga salah satu bisa menjadi daya tarik ya untuk kita kenali target pasar juga gitu. Jadi kalau misalnya kita yang tadi tawarkan rumah mahal, kita tawarin di daerah pabrik yang gajinya misalnya 5 juta, cicilannya 7 juta, ya dia tidak akan mampu. Nah, jadi kita tawarkan misalnya pabrik 5 juta nih, kita tawarkan rumah subsidi, cicilan 1.200.000. Nah, itu masih masuk ke daerah pabrik. Jadi kita harus kenali target pasar dulu yang kita pasarkan. Nah, itulah kelebihannya. Nah, bagaimana cara mencari database-nya nih? Nah, bisa juga untuk yang pertama ya, ini untuk nyari database, bisa teman itu dari canvassing atau flyering. Nah, jadi kalau teman-teman suka ada ngeliat nih marketing yang nyebarin flyer atau nyebarin flyer ke perumahan atau apa, nah itu dinamakan canvassing atau flyering. Nah, itu secara acak atau gambling ya. Jadi dari 1000 kita sebarin, yang akan baca ada berapa sih, akan WA kita ada berapa sih. Nah, itu gambling. Nah, ini cara lama bisa dibilang. Nah, bisa juga teman-teman dimulai juga dari sekitar. Nah, dari sekitar itu ibaratnya dari tempat kerja atau teman-teman WA. Nah, ibarat kita membuat status saja. Nah, yang jatuhnya itu kita menawarkan bahwa menginformasikan ke calon pembeli atau calon konsumen kita itu bahwa kita itu jualan rumah loh di sini. Kalau dia butuh, dia akan bertanya, oh di mana tuh, di mana. Nah, itu salah satunya. Nah, untuk selanjutnya itu tadi kan udah kita tawarkan gitu ya. Nah, untuk selanjutnya itu bisa juga member dari member. Misalnya begini, kalau misalnya gue jual rumah ini nih, oh saudara gue butuh ini. Nah, bisa juga seperti itu. Nanti kalau saudaranya rumah di sini, kasih tahu gue ya gitu. Nah, itu member ya. Misalnya dia kasih tahu nih, oh saudaranya butuh, boleh dong minta kontaknya. Nah, kita kontak nih. Nah, ini database bisa dapat dari situ juga. Nah, selanjutnya ini bisa dari sosmed. Nah, IG misalnya atau Facebook. Nah, IG ini kita bisa bikin nih akun. Misalnya kita jualan salah satu developer ini, kita bikin akunnya tuh, deskripsinya, selling point apa aja, kita sering update status, sering followin orang. Nah, itu akan besar sendiri nih untuk sosial medianya. Nah, makin banyak juga nanti akan bertanya. Nah, Facebook ini juga bisa. Ini cara gratis ya. Nah, cuma modal kuota aja. Nah, untuk Facebook ini juga bisa. Misalnya di daerah teman-teman ada jual rumah Jabodetabek, kan ada grupnya tuh. Nah, bisa share di situ juga. Nah, itu salah satu poinnya. Kalau teman-teman yang mau berbayar bisa bikin website atau bisa juga ngiklan di OLX, Lamudi, Rumah 123, Rumah.com dan lain-lain. Nah, itu seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya banyak caranya ya
tinggal teman-teman ada kemauan atau semangatnya aja nih untuk memulai. Konsumen itu pasti ada karena rumah itu kebutuhan. Nah, di sekitar teman-teman pun pasti banyak yang butuh hunian, entah subsidi atau rumah komersil. Nah, tinggal teman-teman menawarkan aja, jadi itu ladang buat teman-teman untuk mencari uang. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Aki dari PT Duta Golden Property. Buat teman-teman nih yang mungkin di rumah banyak waktu luang atau mungkin mahasiswa yang nyari uang tambahan buat UKT, bisa juga ibu rumah tangga yang banyak waktu luang, atau teman-teman yang mau kerja freelance boleh bergabung bersama kami. Kita terbuka banget ya. Mungkin teman-teman juga yang mau terjun bisnis ke properti tapi belum memiliki ilmu untuk memasarkannya, boleh juga, kita akan terima, kita akan bimbing sampai teman-teman bisa mendapatkan cuan atau closing dari bisnis tersebut. Nah, bisa kirim nama sama alamatnya di bawah ini ya. Nah, buat teman-teman juga yang mau bergabung bersama kami, kita bisa belajar bareng-bareng di sini, bisa mendapatkan ilmunya, bisa mendapatkan ilmu untuk presentasi atau dan ini mungkin akan sangat berguna banget buat teman-teman bisnis lain ke depannya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kenapa sih harus memilih properti untuk bisnis di awal? Karena pertama itu kita bisnis properti ini tanpa modal. Nah, itu adalah salah satu kelebihannya ya. Nah, kenapa tanpa modal? Karena kalau misalnya kita bisnis yang lain itu kita akan mikirin modal, lokasi dan lain-lain. Sedangkan kalau properti ini kita cukup tahu doang developernya apa atau rumahnya apa, kita udah bisa jualkan atau tawarkan ke konsumen dengan komisi yang gak main-main, dari jutaan, puluhan hingga ratusan juta rupiah, tergantung proyek dan unit yang teman-teman jual dan yang bisa teman-teman jual itu. Jadi tergantung dari itu kita bisa mendapatkan cuan dari usaha tersebut gitu. Nah, untuk tips dan triknya akan saya bagikan di video selanjutnya, bagaimana pemula teman-teman, bagaimana yang pemula mau berbisnis di properti, tips